Membantu ada teman yang kesulitan, misalkan belum paham pelajaran. Pernah. Bagaimana perasaan kalian ketika membantu teman kalian yang sedang kesulitan? Selain itu seru, lega, karena sudah bisa membantu temannya. Oke. Dari itu sikap kalian itu merasa senang bisa membantu teman yang sedang kesulitan, itu merupakan pengamalan sila Pancasila. Keberapa? Menolong teman. Kedua, bunyinya gimana? Kedua, bunyi Pancasila, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sama manusia harus saling tolong menolong. Betul. Nah, hari ini pelajaran kita adalah pendidikan Pancasila. Kita hari ini akan belajar tentang makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Ada berapa sila? 5. Betul. Pancasila itu ada 5 sila. Nah, untuk kalian nanti, kalian dapat nanti belajar hari ini bisa paham tentang makna Pancasila. Kemudian bisa menghubungkan makna Pancasila dengan perilaku sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi mengenai sebuah tayangan video dan kemudian mempresentasikan. Yang pertama, apa itu Pancasila? Siapa yang tahu apa itu Pancasila? Lambang negara, betul. Apalagi Pancasila. Istilah Pancasila. Pancasila itu terdiri dari berapa kata? 5. 2. Panca dan sila. Panca itu artinya apa? Panca artinya 5. Kalau sila itu artinya dasar atau prinsip. Nah, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila, yang berarti 5 asas atau 5 prinsip. Nah, kemudian selain itu Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia. Indonesia itu dasarnya adalah Pancasila. Kemudian Pancasila juga disebut ideologi negara. Yang kemarin ideologi itu apa? Pedoman atau cita-cita. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki
atas bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Makna sila pertama itu mewujudkan toleransi dan kebebasan beragama, saling menghormati antar pemeluk agama. Di Indonesia ini ada berbagai agama. Ada berapa agama? Karena kita satu Indonesia itu harus saling toleransi walaupun berbeda agama, berbeda suku dan agama. Kita tidak boleh, misalkan ada teman kalian yang berbeda agama, kita tidak boleh mengejek, menjelek-jelekkan. Semuanya itu agama mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, tetapi kita harus saling menghargai. Maknanya intinya itu adalah mewujudkan toleransi dan kebebasan untuk beragama, itu sila pertama. Nah, perilakunya yang harus diterapkan di masyarakat apa saja? Warga saling menghormati saat ada yang itu contohnya kita manusia atau seseorang yang tidak boleh mengejek satu sama lain, nggak boleh. Kita semuanya sama. Ya. Nah, sila kedua itu modelnya apa? Rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan adab. Nah, maknanya sila kedua mengutamakan empati, secara adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar
kepalanya ditaruh di meja. Fokus. Sudah fokus belum? Sudah? Nah, tadi kita membahas tentang apa ini materinya? Tentang makna Pancasila dan perilaku di masyarakat. Coba, guru mau tanya. Tadi itu makna tentang musyawarah itu sila keberapa? Sila keempat, betul. Kalau mewujudkan atau mengembangkan rasa empati itu makna keberapa? Sila keberapa? Kepedulian, kemanusiaan tadi sila kedua. Kalau saling toleransi, pertama toleransi antar agama. Coba kalian amati video berikut ini. Amati terlebih dahulu. Kelihatan nggak dari situ? Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya pareleng. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Jadi dalam video itu membahas mengenai apa? Gotong royong, betul. Sikap apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Gotong royong, sikap apa tadi? Sikap saling
karakternya. Sila berapa? Kalau toleransi tadi. Sila ke? Ada kata beragama, berarti sila berapa? Satu. Coba tempelkan ke satu. Nah, betul. Ayo yang lainnya. Ayo lagi. Yang dibaca ini mas, kemudian biar sama. Kedua, mau ini? Kedua ada mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang merata. Itu sila berapa? Coba ditambahkan. Ditambahkan. Betul, kelima. Yang sudah boleh duduk lagi. Terus. Yang mana itu? Kerukunan. Kerukunan dan persatuan. Ada kata persatuan berarti sila keberapa? Persatuan. Itu sila ke? Berarti ini maksudnya kalau musyawarah itu sila keberapa? Ayo musyawarah. Jangan dulu. Tepuk tangan untuk teman kalian sudah main dulu. Coba kita lihat jawaban dari teman kalian. Sila pertama, mewujudkan toleransi dan kebebasan beragama. Di sila pertama, betul atau salah? Betul. Kedua, ada rantai, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah itu sila keberapa? 4. Gak apa-apa, ini diganti nanti. Nah, ketiga, menjaga kerukunan, menempatkan persatuan. Itu sila ke? 3, betul. Berarti yang terbalik adalah sila kedua dan keempat. Terbalik, mengutamakan empati. Itu sila kedua. Terakhir, musyawarah itu sila keempat. Tuh, nggak apa-apa. Sudah bagus, sudah berani untuk maju. Kemudian di sini ada sikap dan perilaku penerapan sila Pancasila. Di sini Bu Guru ada sebuah gambar penerapan sila Pancasila. Ini gambarnya acak. Nanti kalian memilih, misalkan contoh ya, Bu Guru ini ada ikut menjaga keamanan lingkungan saat hari besar keagamaan.
Ayo, 4 lagi. Berapa itu berarti? Nanti dikoreksi sama salah. Sudah? Sudah belum? Tuh. Pelayanan Sudah semua? Sudah, ya duduk lagi. Kita koreksi coba. Sila pertama. Di sini ada 3. Baik, baca dulu. Warga saling menghormati saat ada yang beribadah. Benar? Oh, sila pertama. Kedua, tidak mengejek atau menghina agama lain. Oh. Ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan saat hari raya besar keagamaan. Oh, terus semua. Yang sila kedua, ada 2 di sini. Membantu tetangga yang sedang kesulitan. Seperti sakit atau terkena musibah. Betul. Bersikap ramah dan sopan kepada siapa saja. Betul. Sila ketiga, ada banyak, ada 4. Nah, yang pertama, membagikan bantuan secara merata kepada warga yang membutuhkan. Itu rata salah. Berarti ini di sila kelima atau kedua? Kelima. 2 atau 5 ya? 2. Dimasukkan ke 2. Ikut menjaga fasilitas umum agar bisa digunakan semua orang. Ketiga atau berapa? Ikut menjaga fasilitas umum. Menjaga
Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya pareleng. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan binaan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, ayo coba diisi itu. Nah, sesuaikan sama video yang tadi. Yang pertama tadi ada sikap apa yang kalian temukan dalam video tersebut. Tadi sikapnya apa saja? Tulis. Semuanya harus saling bekerja sama. Oke, kalau ada kesulitan
But Pak, benar. Ayo berdiri yuk. if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you're ready for the day. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your
belah, terpecah belah. Itu dari keberagaman yang ada. Apa saja keberagaman itu? Ada agama, ada suku, ada ras, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Kita harus dapat apa? Memahami pelajaran, memahami makna dan sikap Pancasila. Juga kita harus menerapkannya dalam kebiasaan atau dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.